maksud dan tujuannya kasih uang ke Pak Reza buat apa? Pasti kan ada maksud dan tujuannya, nggak mungkin kasih uang dengan cara cuma-cuma tanpa ada maksud dan tujuannya, itu pasti. Apalagi pada saat itu sedang ada case yang kita semua sama-sama tahu. Hola netizen yang tercinta. Setelah namanya menjadi sorotan karena penayangan film Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, Edi Darmawan Salihin mengaku tertipu oleh Netflix. Ayah kandung Mirna Salihin ini terang-terangan merasa dirugikan dengan film tersebut, apalagi dirinya tidak dibayar dalam pembuatannya. Ditambah lagi, Edi Darmawan menyebutkan kalau Netflix penipu dan jahat. Edi Darmawan Salihin juga menyebut kalau Netflix sudah menjelek-jelekan kepolisian. Bahkan karena hal ini membuat keadaan negara menjadi semakin rumit. Pernyataan Edi Darmawan Salihin mengenai tidak ada bayaran ini lantas menjadi sorotan. Beberapa netizen yang terhormat menyebutkan film dokumenter memang biasanya tidak dibayar. Namun ada yang menyebut kalau untuk wawancara sebenarnya orang yang muncul dalam film dokumenter bisa dibayar, tergantung kesepakatan. Esa Indragiri, saya mau cerita, dia bawa ada orang ngasih dia duit, betul itu saya akuin udah. Buat apa? Ini malam saya ngaku Pak Karni. Jadi ceritanya begini, kita jadi narasumber itu waktu saya sebagai korban, si Reza Indragiri sebagai ahli forensik. Korban apa ini? Korban mati anaknya lah. Oh, bapak korban. Di interview, setelah di interview kita duduk tuh di ruang duduk, dikasih makanan kue gitu, minum. Terus saya tanya, bang naik apa bang? Naik taksi, naik apa tuh? Grab. Nggak tahu lah, naik kereta apa naik bus, saya nggak tahu. Online Dia lah. rumahnya di Bogor, belakang rumah teman saya. Terus kita baiklah. Saya sih nggak mau musuhan sama siapa juga, dianya aja yang mabok. Nah, nggak tahu dibayar oto apa enggak itu. Dia ngomong begitu. Dia kencing. Terus saya selipin duit berapa juta perak lah begitu. Maksudnya supaya dia bisa pulang, punya uang. Kesian nih, dia jadi narasumber kan suka dikasih tuh duit tuh kecil-kecil. Kalau saya kan bagiin buat duafa, kenapa? Ya seperti itu. Jadi saya itu yang kasih, bukan orang lain enggak. Saya ngaku. Dia lari ke KPK. KPK orang teman saya di situ. Dia telepon, lu kasih duit sama siapa itu? Ngapain dia ke KPK? Nggak tahu, dia mabok. Dia ke KPK katanya saya nyuap 3.000 perak, 3 juta perak nyuap. Kan di situ paling dikit 1 miliar. Dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nothing. He is nobody. Dia cuma komentator begitu. Saya akuin sekarang. Nggak apa-apa. Ya laporin aja. Dia ke polisi akhirnya. Disuruh KPK ke polisi aja loh. Ke polisi. Ya polisi tahu sendiri Palmerah. Kenapa lo? Dikasih ongkos kali. Dia telepon saya tuh polisi. Pak Edi, itu dia bilang katanya nyogok. Buat apa sih? Orang kayak gitu modelnya katanya. Ngomongnya aja ngaco. Kayak orang pinter gitu. Kagak, gue kasih dia uang buat ongkos pulang ke Bogor. Main Bogor jauh. Oh gitu. Ya udah deh, ngatur. Itu malah duitnya diambil, selesai lo. Jadi janganlah dengerin Netflix. Netflix itu penipu, jahat ya. Mending kalau kita dibayar. Udah nggak dibayar, gratis, ngejelek-jelekin polisi, jahat kan itu. Negara kita lagi mau ada pemilu, mau apa. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Gimana ya? Justru selama ini kita yang udah dibodohi sama bapak ya. Lagi pula setelah gue nonton Netflix itu nggak memihak kok pihak Mirna atau pihak Jessica. Di Netflix itu juga kayaknya bapak ini nih yang paling banyak ngomong, yang dikasih kursi paling nyaman oleh Netflix. Kok ngerasa dirugiin sih? Aduh, gue sampai flu pusing dan nih gue lihat talk show-nya ini. Hin, gue kasih tau lu ya, nggak usah ngatur-ngatur duit gue. Mau buat apa kek duit gue? Emang gue dikasih dari lu? Mau buat Netflix kek? Mau buat apa kek? Urusan gue lah. Ngapain lu ngatur-atur? Urusin uang lu sendiri. Ngapain urusin duit gue? Kagak pak, saya jajan, masih jajan di Gojek. Saya jajan kok di Gojek. Jajan di Gojek. Netflix saya pengen nonton pak. Soalnya filmnya bukan cuma Ice Cold doang, bukan bapak doang. Bapak ngerasa kena tipu. Salah sendiri. Bapak yang ngomong sih. Jadi aku baru nonton Netflixnya. Jadi emang menurut aku Netflixnya itu menggiring opini untuk membenarkan si Jessica, menurut aku ya. Tapi nggak tahu nih sebenarnya emang realnya kayak gitu atau emang itu ada settingan. Cuma makin ngelihat bapaknya Mirna ini di podcast manapun atau di acara apapun, kayak ngomongnya kayak mencurigakan gitu loh. Menurut kalian gimana guys? Jadi nih gue baru bangun terus lihat video ini langsung bayangin ada orang yang gali lubang isi buaya, isi kadal, isi apalah itu di bawah ya.
tapi dia masuk ke lubang itu. Setahu gua di film Netflix itu Pak Reza itu nggak ada nyebut merek guys. Jadi ini spill sendiri tuh gimana? Jadi emang menurut gua nih si bapak ini emang tipe yang oversharing mampus. Jadi kalau lo tanya satu pertanyaan aja, dia bakal jawab 10 guys. Nah masalahnya kalau orang oversharing itu biasanya tuh nggak suka keceplosan lah. Bapak ini ngambil kedua-duanya, udah oversharing sudah keceplosan. Ditunggu wawancara yang lain ya, semoga tambah keceplosan dan tambah oversharing lagi. Gue tuh waktu lihat VT ini ya, pengen ngingetin lagi kalau misalkan lo dapet uang entah dari siapa, tujuannya untuk apa, dan ini nggak tahu dari mana legalitasnya, please lo kabarin pihak berwenang untuk dicek. Karena kenapa? Karena nanti kasusnya kayak gini gitu. Bapak Reza Indragiri itu udah cukup bijak banget untuk ngasih tauin ke KPK kalau dia tuh dapet uang tiba-tiba dengan nominal yang kata bapaknya Mirna sekitar 3.000 perak gitu. Karena itu tuh nggak jelas, nggak tahu tujuannya untuk apa dan legalitasnya gimana. Sampai akhirnya si bapaknya Mirna ngaku gitu kalau itu yang ngasih dia tujuannya untuk kayak ngongkosin lah ibaratnya gitu. Dan sebenarnya kalau nanti ini diterima itu tuh bisa kayak mirip-mirip gratifikasi sebenarnya. Lo googling sendiri deh gratifikasi apa, tapi intinya seperti itu. Yang jadi pertanyaan gue adalah bapaknya Mirna ini kan ini ya bener-bener kayaknya cukup loyal gitu ya untuk ngasihin yang dibilang 3.000 perak ini ke Bapak Reza ini. Yang jadi pertanyaan gue adalah kira-kira mungkin gak sih kalau misalkan dia nggak cuma stop berhenti ngasih ke Bapak Reza Indragiri yang sebagaimana kita tahu dia adalah psikolog forensik di kepolisian. Kira-kira polisi-polisi yang lain gimana? Kena juga nggak ya? Coba deh dipikirin lagi. Wow, sebuah pengakuan yang wow ya. Blunder gak sih guys? Jadi kalau gue lagi ngasih duit ke seseorang yang gue lagi berkasus dengan orang yang lagi berkasus, terus ada yang komentar-komentar gitu, terus gue ngasih duit untuk uang jajan gitu misalkan, atau uang ongkos gitu, itu tuh bukan sogokan ya? Bukan ya? Gue tuh baru tahu ya anggap aja gue kan goblok gitu ya, nggak tahu gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan nih DPR atau apa gitu ya dikasih duit untuk ongkos jalan nih abis meeting, ongkos jalan nih Pak, jauh Bapak dari Bogor, saya kasih ongkos jalan berapapun nominalnya, harusnya itu termasuk ke dalam suap nggak sih kalau menurut gue? Sebagai walaupun nih ya kayak cuman berapa menurut dia kecil, tapi sekecil apapun itu suap gak sih menurut gue? Menurut kalian gimana? Terus ya menurut gue nih di TV itu, bukan di TV, di wawancara itu, bapaknya itu kasar banget gak sih? Jahat banget gak sih? Kalau menurut gue dia tuh jahat banget ya Wak ngomongnya. Dia ngomongin tentang si omnya Mirna yang sakit, terus dikata-katain sama dia, terus dia bilang orang goblok, orang ini. Kayak mulutnya tuh kayak mulut nggak sekolah gitu loh. Kayak kenapa nggak tenang bicaranya gitu? Ini kenapa harus marah-marah terus ngatain orang? Terus kalau mereka tuh nyalah-nyalahin orang tuh pasti kayak main fisik, kayak main mental gitu loh. Ini orangnya tuh begini, bukan fakta yang di-share gitu. Pasti kayak pribadi orang yang nyerangnya tuh pasti ke pribadi gitu loh. Gue tuh agak kesel gitu pas nonton si bapaknya ini diwawancara gitu. Kenapa jadi ngebahas ini? Kenapa jadi ngebahas ini? Kenapa lo jadi nyukurin ini? Semua orang yang ada di sidang tuh ada degree-nya loh. Ada apa namanya integritasnya gitu loh. Dia sekolah, dia kerja, tuh semua ada degree, ada pengalaman. Masa dianggap nggak ada gitu aja? Gue kayak nggak terima gitu. Dia kerja susah payah cari degree, sekolah segala macem, tapi begitu aja gitu dengan gampangnya. Dan di wawancara ini kalian bisa tahu dia banyak banget koneksi ya. Ingat, koneksi ke mana-mana. Nggak manggil polisi udah kayak sohib tuh ya, udah kayak sahabat tuh. Jadi koneksi dia tuh ada di mana-mana. Ini polisi telepon saya, orang KPK telepon saya, ini ada Pak ini, ada Pak itu, udah kayak sahabat aja, udah panggil nama gitu. Kayak kan mencurigakan gitu loh. Dia tuh se-powerful itu ya ternyata ya. Gue tuh pas nonton tuh langsung kayak kaget, ternyata orangnya tuh se-powerful ini gitu. Kan membuat gue bertanda tanya besar lagi gitu loh. Kok dia bisa kenal orang-orang se-powerful ini gitu, sampai yang nanganin kasus-kasusnya dia juga kayak sohib banget gitu sama dia. Menurut kalian gimana? Ini mencurigakan gak sih?
Pertanyaan saya simpel sebenarnya. Maksud dan tujuannya kasih uang ke Pak Reza buat apa? Pasti kan ada maksud dan tujuannya, nggak mungkin kasih uang dengan cara cuma-cuma tanpa ada maksud dan tujuannya, itu pasti. Apalagi pada saat itu sedang ada case yang kita semua sama-sama tahu gitu ya. Dan anehnya pertanyaan kedua adalah, kok Bapak begitu paham dan fasih ya runutan kejadiannya? Bapak sendiri kan tidak ada di lokasi pada saat kejadian. Jadi Bapak berdasarkan apa bisa part per part itu bisa paham bener gitu. Sedangkan CCTV sendiri kan tidak menerangkan secara gamblang posisi pemberian racun, terus gesturnya pada saat memasukkan itu racun, itu nggak ada, tidak terbukti. Dalam artian tidak terbukti, tidak secara eksplisit jelas. Dan seperti Pak Reza bilang, biasanya orang yang meracun seseorang itu menghindari kontak langsung atau berjarak, bukan bersebelahan. Saya tidak mau menggiring opini atau seakan-akan asumsi saya benar atau perkiraan saya benar atau feeling saya benar, bukan seperti itu. Tapi kita semua tahu Bapak ini arogan sekali, sombong sekali, yakin sekali, sedangkan bukti dia itu tidak berdasarkan fakta yang kuat. Oke lah kalau anggaplah sesuai dengan hasil persidangan. Pertanyaanku lagi-lagi ada satu. Apakah buktinya itu autentik? Apakah CCTV tadi yang kita semua sama-sama tahu pada saat persidangan dari awal hingga akhir itu membuktikan dia melakukan sesuatu secara eksplisit jelas? Apakah di visum sesuai keseharusannya? Semua tadi tidak ada. Tidak ada yang menunjuk hidung secara tidak langsung, tidak ada. Gitu. Tapi kalaupun iya, anggap iya, kenapa bapaknya yang tidak di lokasi kok bisa tahu jelas? Lebih dari polisian, lebih dari saksi di lokasi. Itu aja yang menjanggal tuh buat aku pribadi tuh agak aneh aja gitu. Sampai pernah kan dia keceplos soal botol dan lain-lainnya. Kita semua sama-sama tahu lah. Ya itu lagi-lagi kalau aku pribadi tidak yakin pelakunya Jessica gitu. Karena bukti pendukung yang kuat adalah visum. Salah satunya adalah visum secara keseluruhan. Ini kan nggak cuma pengambilan sampel. Tapi ya itu pertanyaan di awal, ada kepentingan dan maksud tujuannya apa memberikan uang kepada Pak Reza? Sembunyi aja baru ngaku sekarang. Jadi ngaku sekarang pun buat apa? Dan harusnya kalaupun ia ngaku sekarang, harusnya kepolisian juga mengusut ulang dalam artian untuk apa memberi uang? Untuk ongkos dia. Kalaupun ya ongkos yang ngomongnya langsung dong, bukan sembunyi-sembunyi. Kan sepertinya kalau biasanya kasih uang sembunyi-sembunyi seakan-akan kayak uang tutup mulut kan. Itu asumsiku loh. Untuk orang normal pasti seperti itu, tapi nggak tahu kawan-kawan menilai seperti apa. Buatku seperti itu karena kesannya bapaknya ini arogan sekali gitu. Itu seakan-akan orang harus mengikuti asumsi dia. Jadi dia main di psikologis. Itu asumsiku ya, gitu ya. Ya kawan-kawan bisa menilai lah. Mungkin kawan-kawan punya opini lain atau asumsi lain atau pertimbangan lain mungkin berbeda ya. Tapi pertimbanganku atau perkiraanku ataupun cara berpikirku seperti itu. Aku masih tidak yakin hingga hari ini kalau pelaku Jessica. Thank you.